kamu telat, aku pernah ya mas terlambat gitu. Dan itu jadi pelajaran aku banget. Aku telat, itu kan memang merugikan banyak orang. Satu ruangan itu liatin aku mas, aku malunya ya. Yang telat Mbak Tok? Aku ada berdua. Tapi dari perjalanannya Mbak, berapa film Mbak sampai hari ini? Ada mungkin 40-an nih mas. 40? Tapi ya biar anak-anak tuh juga nggak kelewat baper lah. Ya betul. Iya. Ya sebenarnya tujuan kita orang lama itu kan nggak jahat, Iya kan? Paling tidak, ya kita pun yang anak tua pun, kita yang anak tua pun memandang ke depan, dimudahkan pikiran kita untuk mengikuti anak muda. Coba kita balik perspektifnya. Kenapa yang anak muda tidak menoleh ke belakang? Bahwa ada generasi sebelumnya yang sudah mempunyai budaya seperti itu. Kalau aku lihat tuh karena ini mas ya, mungkin itu gadget ya mas ya. Jadi gini, generasi sekarang itu tuh ada dua hal yang mungkin yang pertama tuh mereka tuntutannya tinggi. Tapi waktunya sempit. Misal gini, kayak mungkin program akselerasi itu mas, itu kan mempercepat sekolah ya mas. Padahal mungkin secara kejiwaan ya, itu anak itu belum siap untuk mungkin bertemu dengan yang lebih tua mungkin, atau dia kecepatan sih masuk kuliah. Kan sudah berbeda kan ininya apa? Dia harus ngekat beberapa hal. Maksudnya ketika dia di SMA mungkin dia harusnya masih pacaran nih gitu dengan ala-ala SMA. Tapi ketika di kuliah kan udah berbeda ya mas. Beda. Nah itu kan tuntutan yang sebenarnya nggak kelihatan ya. Betul. Tapi berdampak loh gitu. Benar. Nah terus gini, generasi ini tuh kadang karena cara orang tua mengajarkannya ngikutin tadi, itu kadang-kadang wah jangan sampai anak ini nanti sakit hatinya nih gitu ya, kecewa nih. Nah belajar untuk kecewa itu nggak ada kan? Nggak ada. Itu padahal penting loh mas. Penting. Nah berarti singkat cerita sakitlah dahulu daripada disakitin. Nah itu rasa kecewa yang kecil-kecil, gede-gede itu kan untuk memupuk mental ya mas ya. Kalau dia bisa menerima hal itu, karena nggak mudah loh orang kecewa berharap ada solusi itu nggak mudah. Gini ya mas, jadi di film itu juga gitu mas. Kalau di teater, wah itu lebih keras mas ngomongnya. Kamu telat, aku pernah ya mas terlambat gitu. Dan itu jadi pelajaran aku banget. Aku telat, itu kan memang merugikan banyak orang. Satu ruangan itu liatin aku mas, aku malunya ya. Yang telat Mbak Tok? Aku ada berdua. Tapi ngeliatin Mbak Tok? Tapi yang satu itu udah dimarahin duluan gitu loh. Aku dimarahin tuh di depan orang banyak banget. Itu, wah itu aku drop mas. Padahal besok pentas kan. Itu gladi bersih itu waktu gladi bersih. Waduh aku semalaman gak bisa tidur. Waduh. Terus, tapi aku harus pentas kan besok. Iya. Piye ya aku ngatasin ini, aku kok pedro banget. Akhirnya aku bisa pentas dengan apa yang membangkitkan semangat Mbak apa? Ya itu tanggung jawabku ya mas, masa aku enggak untuk merilis pressure tadi loh. Gimana ya, aku cuek mas gitu. Cuek ya? Ya karena besok ada tanggung jawab lebih gede ya. Aku kalau lari tambah aku dihujat banyak orang. Iya, benar. Iya, dan aku waktu itu dapat peran yang lumayan. Kalau seumpama aku iya hilang. sih, jangan dong. Tapi dari perjalanannya Mbak, berapa film Mbak sampai hari ini? Tahun inilah? Tahun ini? Enggak, maksudnya dari mulai awal masuk, join film layar lebar, sampai tahun ini? Ada mungkin 40-an nih mas. 40? Tapi sama film pendek, Cili-cili, gitu. Wah, film pendek tuh banyak banget loh mas. Iya Bang. Aku tayangnya di mana Mbak itu film pendek? Nah kalau film pendek tuh kebanyakan anak kuliahan kan yang bikin. Bikin. Jadi mereka itu nggak di YouTube-in.
Tapi karena mereka punya target masuk festival kan. Oke. Nah, syarat masuk festival itu nggak boleh di YouTube-in. Oh. Nah, tapi ketika filmku masuk ke festival, aku dikenal dong di Iya, benar. generasi itu Iya. gitu. Film pendek aku banyak banget, Oh, Mas. masuk festival tuh nggak boleh masuk YouTube ya? Nggak boleh. Oh, itu syarat ya, Mbak? Karena jadi komersil kan, terus. Itu di mana festival tayangnya, Mbak? Sekarang mulai banyak banget, Mas. Jadi tertutup. Jadi ya ketika festival itu aja diputernya. Gitu. Oke, berarti total 40 film ya? Ya lumayan. 40-an lah ya, 40-an. kurang lebihnya. Tapi yang paling berkesan film apa? Dari semua itu Semua ya? itu? Duh, banyak banget loh, Mas, yang Ya berkesan. salah satu aja lah. Nanti banyak malah bingung aku. Yang mana ya? Yang bener-bener mendalami dan dapat banget perannya, terus alurnya juga dapat, emosionalnya dapat. Kayak aku artis ya mudeng. Waktu itu apa film web series ya? Web series. Oh. Itu aja aku cuman keluar itu ada 4 episode. Aku keluar di episode 3 dan 4 tok. Tapi di situ aku kuncinya gitu, aku jadi ibu. Jadi itu ceritanya anakku tuh trauma. Oke. Gitu. Sebenarnya ibunya juga trauma karena ditinggal ayahnya. Ayahnya selingkuh. Waduh. Ya, Terus anaknya itu judulnya Cinta dalam Seutas Tali Sepatu. Nah, anaknya itu punya problem sampai gede, sampai dia kerja, dia itu nggak bisa naliin sepatunya. Sampai besar. Nah, Kayak aku ya. Aku ya nasionalis sepatu, mulanya yang bener slip on. itu karena selama ini yang menalikan sepatunya itu bapaknya. Oh, karena ada konflik. Karena bapaknya meninggalkan dia, jadi dia nggak. Terus yang nalis sepatu? Ya ibunya, ya temennya, Tapi ya pacarnya. si anak itu nggak mau belajar. Karena mungkin ada Karena- problematika iya, ya. Karena dia ketika menalikan sepatu itu dia keinget bapaknya kan. Iya. Nah di situ aku aku tuh menyembuhkan anakku gitu loh di situ tuh ceritanya. Itu aku dapat banget, Mas. Di situ aku pertama kali menangis sejadi-jadinya. Nangis gitu. beneran. Dan Kayak bener-bener nangisnya punya itu- anak gitu ya, Pak? Iya, Iya kan? jadi itu aku ngerasain itu dia itu anakku menderita, aku ditinggal suamiku, dan itu, Mas, aku tuh di situ aku menangis sendiri itu ya, itu susah banget loh, Mas. Iya. Itu jadi pertama tuh aku ketika di briefing itu aku udah nangis nih gitu loh, udah berambangi lah istilahnya ya. Tapi ketika aku di Udah set itu set. tuh orang-orang ribut, Mas. Malah itu Aku nangis. distract gitu loh. Waduh, aku kok Warna. hilang ya. Gitu. Aduh, aku kayaknya harus sendiri dulu nih aku untuk bangun itu lagi. Akhirnya memang tolong deh jangan rame gitu. Akhirnya ya dapet. Tapi menangis itu memang Susah ya, Mbak? nggak gampang. Iya, caranya gitu, Mbak. Enggak apa, mungkin kan kalau Mbak kan aktris kan mudeng lah. Kalau gini ya, itu kan jadi diskusi panjang ya waktu itu. Aku jadi punya banyak punya banyak ilmu ya di situ ya. Jadi ada nih gini, ada yang menangisnya tuh karena mengingat yang sedih-sedih gitu. Oke. Itu bisa sih menangis ya, Mas. Cuman kalau masuk ke cerita itu jadi kayak nggak masuk gitu loh, Mas. Clickbait gitu ya, nggak imbang karena ya. nangisnya itu bukan karena Situasi di situ. di situ gitu. Karena Jadi, mikir apa. jadi kita harus kita harus tahu cerita. Oke. Semua ceritanya harus tahu nih. Jadi kita jadi punya dasar untuk menangis gitu loh. Karena gini ya, lagi-lagi nih Romo Murti ya. Jadi itu sutradaraku yang seorang Romo yang pernah kuliah di Perancis, kuliah film. Itu yang ngajarin aku juga gitu. Jadi film itu logis sebenarnya, Mas. Jadi ketika jadi kalau Mas nonton juga kan
kok iso iki tiba-tiba ada ini gitu. Nah orang kan selalu melogika itu ya. Nah film itu tuh kayak gitu Mas. Jadi ketika kita nggak di situ, kebaca di kamera, penonton pasti tahu gitu. Sama ketika gini, aku pernah juga ada senior gitu. Itu aku jadi pasangan di situ Mas. Dia ngajari aku, kamu ya, kalau kamu, kita jadi pasangan nih, kalau kamu sedikit menolak aku di situ, kelihatan kamu di kamera, gesturmu kelihatan. Jadi kita tuh ketika masuk berperan, kita harus melepaskan semua gitu loh Mas. Kita harus ikhlas masuk di situ. Menjadi orang yang baru di set itu ya. Baru ketika di situ di depan kamera, ketika kita jatuh cinta ya harus kelihatan jatuh cinta beneran gitu loh Mas. Oke. Berarti bukan mempermainkan, bermain watak ya. Ya menjadi. Di situ pun aku jadi oh gitu toh ternyata sekecil apapun itu kelihatan di kamera. Ya. Itulah bedanya antara teater dan film. Kamera itu kan kecil ya Mas. Kalau film kan banyak. Kalau ini kalau teater kan lebar ya. Lebar. Oke. Jadi lebih tahu lah endingnya. Kita aja ya mengernyit gini. Itu kelihatan kan di kamera. Iya. Karena yang neliti nggak cuma seorang toh, banyak toh. Jadi ketika emosimu nggak sampai di situ kelihatan ya. Tapi dengan apa ya Mbak, perjalanan Mbak yang seperti itu, prinsip dan fundamental apa sih Mbak yang mendasari Mbak bisa kuat, bisa yakin, bertahan di sini gitu bertahan. Kan pasti ada apa ya, support system yang Mbak bentuk, Mbak pilih juga pastinya, gitu kan, untuk bisa melewati dan bisa konsisten di film. Aku pernah ya Mas kalau orang Jawa bilang itu ditanting, kamu berani nggak hidup di film aja gitu, kamu nggak terima di teater juga, karena beda banget Mas ketika kita nyampur dua ini. Jadi kalau di teater itu kan powernya tinggi Mas, sementara kalau di film ada clip on kan, kita nggak perlu harus teriak-teriak kan. Betul. Itu kalau kita ke teater sedikit itu kebawa loh. Iya, mah bengok-bengok ketinggalannya ada clip on. Ya aku sih merasa hidup ya Mas di sini. Maksudnya film itu sekarang masih tak hidupin ya Mas. Aku menghidupi dia. Jadi kalau seumpama ada filmku rilis ada yang tayang gitu, aku yang hidupinnya caranya ya aku posting gitu. Itu caraku menghidupinya ya, aku ya pakai hati. Suatu saat sih aku pengennya ya film itu menghidupi aku gitu loh Mas. Amin. Ya itu yang membuat aku seneng sih ya Mas, karena aku seneng di sini jadi mungkin berarti itu dasar yang bikin... prinsipnya salah satunya suka dulu ya. Suka, nyaman. Iya, aku tuh bosenan ya Mas ya. Iya. Orang yang agak bosenan gitu ya. Susah diatur. Enggak, kalau susah diatur. Mudah apabila cocok. Tapi gini, jadi aku merasa aku menemukan, kalau di film itu kan perannya macam-macam ya Mas. Betul. Walaupun aku jadi ibu misalnya, sering-seringnya. Tapi seringnya peran jadi apa Mbak? Ibu. Tapi aku pernah tapi jadi ibu keibuan kok jenengan ini. Waduh, iya. Aku pernah jadi ibu yang sakit demensia gitu, teriak-teriak gitu. Aku pernah jadi ibu yang jadi pembunuh. Wah itu seru-seru Mas gitu. Jadi itu aku pernah jadi pembunuh itu gini Mas, itu berkesan juga Mas. Itu kayak kalau nonton film Kill Bill. Kill Bill. Kayak gitu Mas, action Mas. Kok iso ya? Menarik kan? Menarik. Jadi peranku macam-macam. Jadi itu mungkin yang membuat aku tuh bertahan ya di sini. Dan aku tuh seneng kerja wis gitu aja lah Mas. Iya, tapi loh Mbak, aku sebagai orang yang polos ya. Jadi polos. Apa polos? Enggak, memainkan peran berbeda dengan bukan karakter pribadi diri sendiri itu susah loh. Susah ya. Bener nggak? Konklusinya cuma dua, antara dia suka, yang kedua adalah dia pernah melewati fase itu. Bener nggak? Iya. Bener nggak?
Dan latihan sih Mas. Sama Iya, latihan. betul. Karena apa ya? Ya bener lah, setiap aktor aktris itu kan punya treatment sendiri untuk membangkitkan mood, mencerahkan suasana dan dia bisa make sense sama scene-nya, ya kan? Dan yang konsisten tuh jarang menurut saya. Di situ ya. Iya, karena gini, kalau kita bicara artis, aktor ataupun layar lebar lah, atau layar kecil lah, karena ini loh standar perspektif seseorang itu berbeda loh. Ya, tergantung motivasinya mungkin Nah, ya. gitu loh. Maka dari itu kan setiap karakter kayak Mbak, mungkin aktris, aktor yang lain pasti punya fundamental, punya prinsip yang kuat di mana yang tahu cuma dia, Oh gitu gitu ya. kan. Jadi sewaktu dia tertekan, prinsip ini akan timbul. Lu nggak bisa nekan gue, gitu kan? Ya kan? Iya. Ya salah satunya mungkin tadi yang saya ambil dari ceritanya Mbak. Awal mula Mbak ikut teater, perjalannya waktu, terus sampai orang tua tidak setuju, dan sampai beliau-beliau menyetujui dan bahkan mendoakan Mbak. Itu salah satunya. Paling tidak Mbak sebagai anak, aku berhasil. Nggak kepercayaan wong tuh sehingga yang dulu bilang, "Kowe ngopo?" Saya tadi, "Kowe meh film apa saiki?" Gitu kan. Itu udah satu privilege buat aku, menurut aku sebagai orang yang polos menilai gitu kan. Tapi ya kembali lagi, orang tua tuh kadang-kadang kalau bagus sendiri sengaja memberikan opsi terjelek terhadap anak untuk anak berpikir bahwa kamu bisa nggak menunjukkan dengan cara kamu. Itu saya alami. Jadi apapun yang menjadi hal saya baik, walaupun orang tua saya itu saya yakin itu baik, tapi sengaja orang tua enggak, itu nggak baik. Kita berpikir, suruh berpikir bahwa kamu tuh diberikan akal, hati nurani, bisa nggak kamu menunjukkan dengan cara kamu, gitu, tanpa harus tak tuntun, gitu kan, aku pandu. Toh juga akhirnya anak ini kan akan menjadi orang tua juga, bener nggak? Malah ngomong. Oh, jadi Iya kan? Iya, berarti kan, tapi orang-orang nggak nyadarin bahwa kayak perjalanannya Mbak, aku ngalir, aku karena suka dan lain-lain, itu secara visual, tapi secara hati nurani, ya ini fisiknya Mbak berkata seperti itu, bahwa aku pengen lakuku, perjalananku, yaitu versiku. Iya. Betul gak? Siapapun kamu dan kamu, itu adalah support sistemku. Gitu kan? Apapun yang saya ambil, ya konsekuensi di tangan saya. Tapi kan banyak orang yang memutuskan begitu dia drop, atau katakanlah kalau kita bicara perfilman tidak laku, dia bilang, ngejudgment, oh ini itulah saya apa. Bener gak? Menyalahkan orang lain. Padahal begitu dia in charge di film, ya dia membawa diri dia. Jadi kalau dia jelek, ya berarti dia memang kurang baik. Bukan lingkungannya yang menghakimi dia. Bener nggak? Gitu. Itu sok tahu aku sih Mbak. Kalau simple, satu lagi Mbak. Motivasi apa buat teman-teman di luar untuk mengawali hobi, passion, karirnya di bidang perfilman? Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikonsistensikan, dan apa yang harus diterapkan dalam kehidupannya? Gini ya, terus terang ya, di dunia film itu memang nggak mudah ya Mas ya. Godaannya banyak. Benar. Apalagi kan itu kayak tadi berpasangan, kita ini, apalagi pasangannya nggak ganti-ganti juga kan. Itu termasuk salah satu godaan juga. Terus untuk naik level itu juga sulit. Cobaan. Gitu ya, susah gitu ya. Sabar sih ya yang sabar. pasti, sabar. Karena gini Mas, itu tuh nggak bisa dicapai setahun 2 tahun gitu ya. Butuh waktu ya. Butuh waktu. Terus ya kalau memang punya waktu, punya keinginan, upgrade. Upgrade, sabar, upgrade. Iya, upgrade skill ya. Lalu juga referensi nih Mas. Referensi. Masa main film gitu-gitu aja? Enggak, masa main film nggak tahu film sih ya. Jadi kita nonton film itu menurutku salah satu juga ya Mas. Itu caraku untuk mengupgrade aku ya. Nonton drakor, nonton film India mungkin ya, film-film Indonesia. Ya apapun film itulah ya. Karena gimana ya? Jadi gini, aku tuh biasanya kalau
sebagai aktor ya, aku kasih opsi nih. Misalnya untuk kalimat ini ya, atau emosi ini, opsiku akan banyak gitu loh. Nah kan biar kita punya banyak opsi, biar kita kaya, Kita harus melihat kita referensi. harus melihat referensi gitu. Jadi kalau kita melihat film itu banyak hal yang kita ambil ya, terlepas cerita Iya, juga karakter ya. Kayak misalnya kemarin aku nonton drakor nih ya, itu dibunuh. Aku pernah di film, aku waktu itu dibunuh. Itu ekspresiku ketika aku lihat ekspresi waktu itu ya, aku cuman nurutin sutradara gitu ya. Terus ketika aku nonton, waduh ini kok ada yang lebih cantik ya, lebih Smooth indah lah ya. gitu. Dan aku tuh nggak harus, ekspresinya nggak harus keras banget gitu loh mukaku gitu. Ternyata gini aja tuh sampai dan indah gitu loh. Iya. Nah itu kita perlu upgrade, terus kita harus rawung, bersosialisasi. Itu nggak harus dengan orang film aja, tapi Dari semua kalangan dari ya Mbak. semua kalangan, seniman lain mungkin pelukis atau itu, karena kita kan main pakai hati ya Mas ya. Rata-rata seniman itu kan juga Pakai hati ya. Nah ketika orang pelukis nih misalnya pakai hati kan, pasti dia punya sesuatu yang dalam nih, melihat hidup, melihat. Nah kita harus gitu ya Mas. Dan ada satu lagi ya Mas, meditasi mungkin ya. Meditasi. Jadi meditasi tuh menurutku nggak harus duduk gitu ya. Kalau berdiri bisa Pak? Iya, menurutku hening ya Mas ya. Jadi ketika kita hening, kita tuh kan netral ya Mas. Nol gitu ya. Tadi ya emosi itu terlihat di kamera ya. Motivasi pun terlihat di kamera. Ketika seorang aktor motivasinya pengen, aku harus main bagus, kelihatan bagus di sini. Itu orang pasti lihat kan, ini mau foto kok dadak kanu banget gitu kan, ya kan? Iya, nggak mendalami malah justru atau kayak gitu. Aku harus dapat ini supaya aku ini, itu motivasi itu harus hilang gitu loh Mas. Berarti dituntut untuk netral gitu. smooth ya Mbak ya, di kamera jadi, kayak ngalir aja ya. Iya, jadi harus lepas ya dari yang hal-hal yang maksudnya mengganggu kan, itu mengganggu peran gitu loh. Berarti meditasi itu salah satu treatment Mbak untuk hening ya, kembali ke aku sendiri, jernih melihat semua gitu. Karena gini ya Mas, di film itu tuh gosip-gosip itu kan banyak ya. Banyak. Jadi pasti. Itu kita ke distrak macam-macam ya. Kalau kita itu nggak pinter nenangin ya, itu bisa kebawa ya. Kebawa gitu. Atau ketika kita melihat suatu masalah gitu ya, terus kita jadi cenderung emosi. Kelihatan kok ya Mas di kamera. Iya, kelihatan. Itu agak susah sih Mas, memang agak susah. Iya. Saya jadi belajar ada hal baru nih, berarti aktor dan artis di dunia perfilman itu harus bisa menyatu sama diri sendiri ya. Nah, itu juga gini Mas. Ketika kita berperan jadi orang lain, kadang-kadang kita kebawa emosi ya. Nah, itu tuh kita harus punya alamat nih ya, rumah untuk kita kembali ke diri sendiri gitu. Iya, benar. Kalau enggak ya mungkin kayak Heath Ledger gitu Mas. Heath Ledger ya. Gitu. Benar. Ya, saya dapat pengalaman baru dan sebelumnya saya terima kasih Mbak Diana Rus atas sharing pengalaman ceritanya yang berharga. Ya kan, dari sini saya juga bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa apapun yang kita pikirkan itu tidak boleh kita jawab dengan singkat ya kan. Kita harus melewati fase di mana dalam fase itu timbul like and dislike ya kan, tergantung kembali lagi ke diri kita untuk mensikapi hal itu. Yang pasti ya kehidupan ditentukan diri sendiri bukan orang lain. Iya, ya kan? Iya. Dan pasti Tuhan serta orang tua itu juga merestui. Terima kasih. Kebahagiaan ditentukan diri sendiri ya Mas. Itu juga.
Makasih ya Mbak Diana Aku atas juga waktunya. terima kasih dikasih Waalaikumsalam. kesempatan diundang di sini.